Salam saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama dengan saya, Squanto Welpli Isam. Bersama-sama kita belajar firman Tuhan berseri nubuatan. Dan pada hari ini saudara, kita akan belajar topik yang keempat, yang bertajuk 4 binatang yang dilihat oleh Daniel. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan. Ya Tuhan, ampuni kami agar kami layak menjadi anak Tuhan. Pada hari ini kami menjemput Roh Kudus-Mu, Malaikatmu menjaga kami untuk belajar firman ini. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Hari penghakiman diterangkan dalam nubuatan Nabi Daniel. Dan sementara perkara ini menarik perhatian kita, ada lagi perkara menarik yang lain yang terdapat di dalam nubuatan sebelum itu. Ia boleh didapati dalam nubuatan Daniel yang section yang ke-7, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Pertama, nubuatan akan menerangkan kepada kita mengenai beberapa perkara yang akan datang selepas zaman Daniel, yang berlaku sebelum penghakiman untuk orang Melayu tiba. Ini termasuklah kebangkitan dan kejatuhan beberapa empire. Dalam bab ini saudara, binatang melambangkan empire. Binatang pertama kelihatan seperti singa, dan yang kedua kelihatan seperti beruang, dan yang ketiga kelihatan seperti harimau bintang berkepala 4. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, saya sangat senang membawa kita membuka Alkitab bersama-sama di dalam Daniel 7 ayat 4 hingga 7. Mari kita buka Alkitab, saudara. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung rajawali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan keadaannya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri di sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti masan tuntun. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendasarkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dan dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula, ia bertanduk 10. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Persoalannya, kerjaan apakah yang melambang binatang ini, saudara? Kita tidak perlu menakar, saudara. Karena dalam firman Tuhan ini menjelaskan, malaikat telah memberi penjelasan kepada Daniel. Dan apabila malaikat itu memberikan penjelasan, dia mula memberi penjelasan dari binatang yang keempat, yang belum lagi diterangkan. Ya, ia kelihatan seperti yang menakutkan. Coba kita lihat kembali, apakah itu binatang yang keempat di dalam Daniel 7 ayat 7. Mari kita baca kembali firman ini, saudara. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendasarkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia binatang bertanduk 10.
Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, malaikat itu menerangkan bahwa binatang yang keempat yang kelihatan seperti naga itu melambangkan kerajaan yang keempat. Dan 3 binatang sebelum itu melambangkan Babylon, Persia, dan juga Gersia, yaitu Yunani. Mari kita lihat kembali firman Tuhan di dalam Daniel 7 ayat 23. Daniel 7 ayat 23. Saudara, mari kita membuka Alkitab sama-sama ya. Dan saya akan membaca firman ini. Daniel 7 ayat 23 berfirman, "Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya." Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, ingatkah kamu akan binatang yang keempat yang mempunyai 10 tanduk? Saudara, binatang itu bukan sahaja mempunyai 10 tanduk pada mulanya, tetapi yang ke-11 tanduk tumbuh membesar dan 3 daripadanya tercabut. Coba kita lihat di dalam Daniel 7 ayat 8. 7 ayat 8, saya akan baca saudara. "Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu ia tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyembung." Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, 10 tanduk itu melambangkan kuasa Eropa, ya, yang bangkit dari kejatuhan mereka dari kuasa berat, Roma berat. Mereka menjadi kuasa penjajah yang terkenal, yang menguasai hampir seluruh dunia. Contohnya saudara, kita ingat kembali sejarah di Tanah Melayu, yang mana Tanah Melayu dikuasai oleh perang, dikuasai oleh orang Portugis, ya, British dan Inggris. Pada suatu ketika mereka juga dikuasai oleh Jepun, yaitu sekutu Jerman yang kejam. Persoalan di sini saudara ialah, tetapi bagaimanakah pula dengan 3 tanduk yang tercabut ataupun yang dicabut oleh tanduk kecil yang tumbuh terakhir? Dan kuasa apakah yang mewakili tanduk yang ke-11 itu saudara? Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, sejarah menjawabnya dengan tepat. Sejarah menjawabnya dengan tepat. Kerajaan yang bangkit untuk kekuasaan selepas 10 kerajaan itu, dan itu dilambangkan dengan tanduk kecil, adalah kerajaan Roman Katolik. Kerajaan Roman Katolik. Kerajaan apakah yang dipanggil yang mempunyai paus dan bukan raja sebagai ketua? Jawabannya, kita boleh memanggil sebagai kepausan. Dan kepausan bekerja dan memusnahkan 3 kerajaan Eropa dalam tahun sebelum kebangkitan Islam. Mereka adalah Vendal, Ostrogoth, dan Heluri. Dan kita akan lihat di paparan belakang ini saudara, dan lebih jelas nama-nama mereka. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, kita akan mempelajari lebih banyak lagi, ya. Kita akan mempelajari lebih banyak lagi mengenai mereka pada artikel yang seterusnya. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa tanduk kecil adalah kepausan, bukan hanya karena ia adalah nama sendiri, bukan hanya karena ia mencabut 3 kerajaan yang lain, tetapi kerajaan ia adalah kerajaan keagamaan yang menghujat Allah dan menganiayai umat Allah. Menariknya di sini saudara, Nabi Daniel juga mengetahui berapa lama kepausan akan memerintah. Mari kita lihat lagi dalam firman Tuhan di dalam Daniel 7 ayat 25. 7 ayat 25 berfirman, "Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi,
dan akan menganiayai orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, warga muslim ataupun umat Islam dengan jelas dapat mengingati kuasa kejahatan mereka semasa mereka melakukan perang salib, di mana mereka membunuh ribuan orang muslim sebelum keluar dari Timur Tengah. Apa yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang Melayu adalah kuasa inilah yang membunuh ribuan penganut agama Hindu di India dan juga pengikut Yesus di Eropa. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, berapa lamakah dia diberikan kuasa untuk melakukan kejahatan ini? Firman tadi menyatakan ungkapannya masa dan setengah masa. Bermaksud saudara 1.260 hari. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, seperti binatang dalam nubuatan ini melambangkan apa? Melambangkan negara. Manakala hari di dalam nubuatan ini melambangkan tahun. Musa dan Ezekiel juga menggunakan cara yang sama, di mana mereka menggunakan 1 hari bersamaan dengan 1 tahun. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, sejarah membuktikan kebenaran lamaran itu. Kepausan itu telah mendapat kuasa atas kota Roma pada tahun 538 AD dan kehilangan kuasa atas kota itu apabila Paus dipenjara oleh Askal Francis pada tahun 1798. Jadi berapa lamakah kepausan berkuasa atas pengikutnya? Kalau kita hitung saudara, hasilnya 1.260 tahun. Tepat sekali sejarah membuktikan lamaran ini saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, mungkin Anda sadar bahwa semua 4 empire ini, yaitu Babylon, Parsia, Persia, dan Roma adalah negara yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar dalam mimpinya akan patung besi itu, seperti yang kita pelajari topik-topik yang sebelum ini saudara. Namun dalam Daniel 7, sebelum kepausan memulakan pekerjaan jahat mereka, ada gambaran penghakiman di sorga. Ada gambaran penghakiman di sorga. Namun saudara, kita akan lihat di mana penghakiman di sorga berlaku pada seri yang seterusnya. Terima kasih saudara atas perhatian kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan ini yang berseri nubuatan, yaitu topik yang keempat. Semoga Tuhan memberkati. Bertemu kembali kita di topik yang kelima, saudara. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur atas berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami mengenai firman yang Engkau perdengarkan kepada kami sebentar tadi. Dan firman itu telah menjadi berkat kepada kami. Doa ini Tuhan kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Amin. Saudara, selamat bertemu kembali. Semoga Tuhan memberkati.